Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng. Tentunya sama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng, kita selalu menghadirkan teman-teman Ngobrol Bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya seru banget nih pemirsa. Kali ini kita kehadiran salah seorang mahasiswa yang pastinya sangat viral dan juga menginspirasi untuk kalangan anak muda nih pastinya. Langsung aja, ini dia Karina. Assalamualaikum Karina. Waalaikumsalam. Waduh, Karina sehat? Alhamdulillah sehat. Waduh, Karina mungkin bisa disapa dulu nih Kak, pemirsa BR TV atau Sobat Milenial di rumah nih Karina, silahkan. Halo Sobat Milenial, semoga kalian baik-baik saja di sana, biar kalian bisa nonton Rina di sini. Oke, luar biasa. Karina senang banget rasanya ngobrol bareng kali ini. Karina bisa berkesempatan untuk meluangkan waktunya buat ngobrol sama pemirsa BR TV pastinya. Seru banget pembahasannya. Karina, nih sebelum kita ngebahas soal hal-hal yang lain gitu ya, yang temanya mungkin kali ini akan kita bahas adalah ubah mindset jadi lebih percaya diri gitu kan. Nah Karina, tapi pemirsa BR TV di rumah pengen tahu saat ini Karina lagi sibuk ngapain sih? Saat ini Rina lagi sibuk kuliah. Kuliah di salah satu universitas apa tuh Kak? Halo? Ya? Kuliah semester berapa Karina? Baru semester 1 Kak. Waduh, masih mahasiswa baru ya? Waduh, luar biasa. Di universitas apa Karina dan ambil jurusan apa? Di Universitas Halu Oleo, jurusan Bahasa dan Sastra. Waduh, Bahasa dan Sastra Indonesia? Iya. Waduh, luar biasa Karina. Berarti sekarang sedang menjalani perkuliahan ya, apalagi semester baru pastinya masih excited banget gitu ya. Karina, tapi sekarang kuliahnya udah offline atau masih online? Ada yang offline, ada yang online. Oh, ini ya apa namanya daring dan juga ini apa luring ya. Jadi kadang offline, kadang online gitu ya. Tapi Karina gimana apa namanya awal-awal memasuki dunia perkuliahan? Apalagi mungkin kalau zaman-zaman sekolah kan pasti beda ya rutinitasnya dengan pelajaran dengan kegiatan perkuliahan. Gimana sekarang menjadi mahasiswa baru? Sangat-sangat jauh berbeda. Karena dulu itu waktu masih SMA masih bisa santai-santai, pulang sekolah masih bisa rebahan. Kalau sekarang pulang kampus langsung kerja tugas, bahkan makan mungkin terlewatkan. Oh, iya ya, karena kan apa namanya aktivitasnya padat banget ya Karina. Maksudnya kalau kuliah tuh emang mata pelajarannya nggak teratur di sekolah gitu, tapi karena tugas-tugasnya itu ya yang menuntut kita jadi lebih padat aktivitasnya. Tapi itu universitasnya berarti negeri ya Karina ya? Iya, negeri. Nah itu kalau maksudnya melalui jalur apa? Mandiri kah atau lewat SNM atau SPAN apa-apa? Kalau saya masuk di Universitas Oleo itu masuk jalur mandiri Kak. Oh, masuk jalur mandiri ya, jadi apa namanya melalui dari kampusnya sendiri ya gitu ya? Iya. Tapi dekat dari rumah? Iya, dari rumah. Berarti nggak ngekos ya? Oke, Karina, ini apa namanya ngomongin soal perkuliahan gitu ya, ngejalanin kegiatan gitu ya, dari mulai ngampus sampai ngerjain tugas gitu ya. Gimana proses-proses menjalani perkuliahan? Ngerasa shock culture gak gitu dengan aktivitas perkuliahan ya itu yang banyak tugasnya dan lain sebagainya. Apa have fun ngejalanin semuanya? Apa gimana? Ceritain dong. Alhamdulillah have fun karena bisa mendapatkan teman-teman baru, pengalaman baru, dan ilmu baru. Iya pasti ya. Tapi Karina kenapa sih ngambil Bahasa dan Sastra Indonesia? Karena menurut saya
bahasa dan sastra Indonesia itu benar-benar cocok untuk saya, apalagi saya itu mempunyai bakat baca puisi. Waduh, akhirnya dari punya bakat itu tertarik untuk masuk jurusan bahasa dan sastra Indonesia ya? Iya. Waduh, tapi kalau di jurusan bahasa dan sastra Indonesia tuh biasanya belajarnya tentang apa selain mungkin puisi gitu-gitu kan semacamnya. Biasanya apa tuh Kak? Boleh di-share dong. Biasanya belajar tentang cerpen, itu sih Kak. Selebihnya belum sih, mungkin di semester berikutnya. Ya, tetap ya. Berarti kalau misalkan bahasa dan sastra dan juga pendidikan bahasa Indonesia, kalau si sastra itu lebih ke praktik berarti ya. Kayak cerpen gitu kan, kayak teater gitu masuk juga nggak di sastra Indonesia berarti ya? Iya, masuk. Oke, luar biasa. Wah, tapi kalau Karina nih, maksudnya awal ngambil bahasa dan sastra itu atas kemauan pribadi atau emang dari orang tua udah ngambilnya sastra aja karena kamu punya bakat baca puisi atau gimana? Iya, itu memang kemauan saya Kak. Awalnya memang saya ingin masuk di kampus itu bukan di sastra, melainkan di FKIP, bagian pendidikannya. Cuman saya beruntungnya masuk di FIB Kak, karena di FKIP itu sudah full katanya. Jadi akhirnya masuk di FIB ya? Iya. Tapi Kak, selain gitu ya, Karina suka baca puisi atau tertarik dengan maksudnya puisi sampai pada akhirnya ngambil jurusan bahasa dan sastra Indonesia. Apa yang ngebuat tertarik buat masuk jurusan itu selain suka sama puisi? Bisa belajar bakat-bakat yang lain juga Kak, seperti menari, monolog, dan lain-lain. Tapi emang dari keluarga sendiri emang ada ya? Kenapa Karina? Saya pengen punya bakat selain baca puisi Kak. Iya. Tapi zaman dulu sekolah emang sering baca puisi gitu? Iya, dari SMP. Waduh, luar biasa. Dari SMP berarti emang udah tertarik baca puisi ya? Pernah mengikuti perlombaan-perlombaan gitu nggak? Pernah juara apa gitu? Iya Kak, alhamdulillah. Apa tuh Kak? Boleh diceritain dong? Waktu SMA pernah juara favorit pada hari Sumpah Pemuda. Waduh, ajang-ajang lain ya mengikuti. Iya, terus juara 3 lagi di acaranya itu diadakan di hotel Kak. Antara siswa-siswa melawan sekolah lain. Waduh, sejauh ini ngikutin lomba puisi paling berkesan tuh pas ngikutin lomba puisi ajang apa tuh Karina? Lomba ajang Sumpah Pemuda, karena pesertanya itu banyak sekali Kak, ada 100 orang. Dan saya bisa menjadi juara favorit. Waduh, luar biasa. Jadi juara favorit dalam ajang Sumpah Pemuda itu dengan ratusan peserta lainnya. Waduh, luar biasa ya, juara favorit. Tapi Karina, ini kalau ngomongin soal puisi biasanya kan harus juga ya, maksudnya punya teknik dasar menulis yang dengan bahasa-bahasa yang ya luar biasa gitu ya, sampai pada akhirnya jadi sebuah puisi. Tapi Karina juga suka nulis puisi gitu? Masih proses belajar Kak. Tapi biasanya referensi buat nulis-nulis puisi itu dari mana tuh? Dari perasaan pribadi kah atau gimana? Iya, dari perasaan. Terus kadang melihat kondisi alam, alamnya lagi bagus nih untuk dijadikan sebuah puisi. Tapi kalau Karina senangnya nulis puisinya temanya apa tuh? Iya, tentang perasaan sih Kak. Lebih ke pengalaman pribadi ya? Lebih ke Iya. Luar biasa.
Tapi sering apa namanya? Biasanya kan kalau puisi-puisi suka ngirim ke blog segala macam. Udah pernah coba ngirim karya-karya puisinya ke sana belum? Atau masih untuk ajang-ajang lomba aja atau gimana? Belum sih Kak, belum mencoba. Oke. Ini mungkin nih ya apa namanya sekarang awal-awal ya baru menjadi mahasiswa sampai pada akhirnya kan kalau mungkin di bahasa dan sastra kan dia lebih mengintenskan belajar sastra bahasa Indonesia itu sendiri ya. Semoga ini apa bakatnya dalam menulis puisi Karina bisa lebih mendalami ya. Luar biasa. Karina, nih ngomongin soal mungkin pas ospek ya. Kalau di sana bahasanya apa sih ospek atau sama? Apa-apa? Ospek. PPKM BK. PPKM namanya. Iya. Berarti itu kayak semacam perkumpulan awal sebelum masuk ya menjadi seorang mahasiswa itu kalau mungkin bahasa orang-orang yang lebih familiarnya ospek gitu ya. Yang sampai pada akhirnya videonya viral di media sosial. Waduh, ini Karina, ini nyangka nggak tuh videonya bisa se-viral itu? Tidak menyangka sih Kak, karena saya juga waktu itu lagi sibuk mengurus awal-awal masuk perkuliahan, mulai dari baju, buku-bukunya, semuanya dipersiapkan. Jadi tidak menyangka di awal masuk perkuliahan itu akan viral seperti itu Kak. Itu awalnya viral tuh dari video siapa sih? Video milik pribadi kah atau video siapa? Teman apa gimana? Itu video dari kakak senior Kak, dia videoin saya. Awalnya ngevideoin Karina untuk kalau nggak salah video yang viralnya tuh pas lagi ngapain tuh ya? Nyanyiin Mars kampusnya ya? Iya. Ya, nyanyiin Mars kampusnya. Sampai pada akhirnya ada video-video lain yang paling sangat terkenal itu videonya yang tiba-tiba aku melayang gitu ya. Sampai booming akhirnya semua sosial media, TikTok gitu ya. Instagram, waduh, kayaknya siapa sih yang nggak kenal Karina sekarang gitu ya, se-booming itu gitu, apalagi di kalangan anak-anak muda. Seorang mahasiswa yang viral gitu ya, dengan lucu dan tingkat kepercayaan dirinya ini luar biasa sekali. Makanya mungkin di tema pembahasan kita kali ini adalah ubah mindset menjadi lebih percaya diri. Dan kali ini kita ngundangnya Karina. Tapi Karina, kita akan ngebahas soal masalah kepercayaan dirinya Karina untuk membangun confident dan lain sebagainya. Tapi kita akan jeda dulu ya Karina sebentar. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.